Hi everybody, happy Sunday. I hope you're doing amazing today and I hope you're also excited for today's Sunday service. But before we start anything, let's see what's going to happen next week. So for this upcoming Monday, we're going to have IG Live with DJ Sam and a special guest, and it's going to be at 9 p.m. Eastern Time. You can check us out on Instagram at GBI Toronto. And on the Friday, we're going to have Cool Community of Love, where you can share and talk about things with your fellow friends or your cool leaders. And it's going to be followed by UPT, United Prayer Tower, at 10 p.m. And if you ever need any help with prayers, you can contact us for a prayer request or a praise report, and the prayer team will gladly help you. And that's the recap for next week. Now sit up straight, prepare your heart, and God bless you. Oh God. Okay, this morning, wherever you are, let's just begin by commanding our soul, our mind, our heart to try to love the Lord our God with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind. Let's just begin by commanding our soul and our spirit to worship. Let's just begin. Your soul to sing with this new breath in your lungs this morning, this new breath given to you. Ourselves that this is not our life, but this is His life that we are participating in, that He is the main actor. It's about what He has done. So let's just sing the song about what God has done for us. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku, dan jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur, dan ku berterima kasih kepadamu ya
yang hancur. How you love, ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Let's just pray. TNG, please lead us in prayer. Lord, we just want to give thanks to you this morning, this Sunday morning. And as we start our day, Lord, with the Sunday service, with this worship and our focus just with you, I invite everyone to really see what God has put into our life, the simple detail and the most amazing thing that God has ever done to your life. Whether it is a positive things or if it's a negative things, you just want to remember that God is still in control of our life. He does not want to see His children suffering. So Lord, we want to thank you for how our life is being sustained by you, our God. As it is said in Psalm 3 verse 5, I lie down and sleep. I wake up again because the Lord sustained me. We thank you that you are the provider of our needs. Every little things that we need, Lord. Not what we want, you provide. Thank you that you've been working in our life, even though we might miss it sometimes. But everything that we do, it all lead back to your path, Lord, your righteousness and your truth. And we are so grateful to call you our God, our Father. And we're grateful to put our leadership in you, to trust you to guide our life. Because no one else, Lord, we will want to put our life in. We want to thank you for all the internship opportunity, Lord, for those who has been asking and their prayer has been answered. We just want to remember, we would just want to give thanks to you. That good things comes in the end when your time is right and when it has aligned with your want. I want to pray and be grateful for the community of this church, or our surrounding community, our local community, Lord, that has been in our life, supporting us. Each and every individual, you've put us in the right place. For the family, Lord, for the health that you've given us, you've provided. Lord, I want to pray for a continuous leadership in our life, that you may keep guiding us, Lord. We want to set our focus back to you, God. I want to go back to worship, Lord. We ask that you give us that heart. Those who are maybe has gone far from you, who is trying to go back to you, Lord. I ask that you put the spirit, you put the heart, so that we could feel your presence again, so we could build that personal connection with you, Lord. We want to pray for the calling, Lord. Those who are maybe wanting a different work fields than what they have now,
for new opportunity, Lord, where maybe that's where you want us to be placed. I ask that you lead us, Lord, in this way, whether if we feel alone, Lord, or we have a surrounding community. I want to pray for those who are finishing the semester, Lord, the students who are going through their finals and project. You alone has guided them, Lord, through the disappointment, through the joy, Lord, whether the result is good or is bad. We ask that you remind us you are still God, that our life would be okay without all this, Lord, because we believe that you put us here for a purpose. Pray for those who are burned out, Lord. Maybe it is from school, maybe it is from mental health, Lord, or maybe just from work alone. I want to pray, Lord, for those who have just lost their loved one, Lord, that you give them strength, that you keep them in your heart, Lord, when they are grieving, Lord. Thank you, God, for everything that you've provided, everything that we could give in this morning, Lord, as we continue to worship. And we give thanks in your name only, Lord. In Jesus Christ we pray. Amen. Oh, yes. Yes. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Oh, not our name, but your name. Not our life, but your life. Not our story, but your story. Not we the hero, but you the hero. We're not the main character. That's you. Not our success or failure, but your victory that you won for us 2,000 years ago. Not how we feel for you, but your passion for us. Not our ability to find you, but you're chasing us. You're chasing us, oh God. Teach us how to find hope in the resurrection that you're sharing with us right now. Oh, not our name, but your name. Never our name, but your name. The one who once was crowned in thorns is crowned in glory now. The sign in the world to wash our feet. Now at his feet we bow. The one who wore our sin and shame is robed in majesty. The radiance of perfect love now shines for all to see. Let's sing that again. Let's just remember who he is.
so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours no matter what, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy, you redeemed me. Worthy is your name, Jesus. Your life is my life. You deserve the praise. Worthy is my life is your life. Worthy is your name, Jesus. Yes, you deserve the praise. Worthy is so much more, and worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. So be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve all praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your, more than we can give. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy. Doesn't matter if our name, doesn't matter if our name isn't worthy. Doesn't matter if our name is nothing. Doesn't matter if we're nothing. Doesn't matter if our name is nothing. Doesn't matter if our name comes to nothing. As long as your name is hallowed. Hallowed be your name. Hallowed be your name. As long as we get to glorify your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. He is your name, Jesus. You deserve the praise, 'cause worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you. Amen. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang
satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada. Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King,
atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. So I will be reading the third Pentecost. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Poin kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Poin ketiga adalah Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi remaja, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima adalah Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Okay. So, in today's third Pentecost presentation, I will be focusing on how the third Pentecost is affecting the young generation, or known as the Jeremiah generation. We have seen that there's a decline in followers of Christ in this modern time, and it's especially can be seen with the young adults. Many youth that has been born into Christian family have chosen to live their life according to what they see fit for themselves, and they choose not to associate themselves with the Christian lifestyle anymore. And there are several factors that could aid in such lifestyle, such as education ban, where public school in Western country has been more sensitive to students practicing their religion, and sometimes it results in banning any religion-influenced act, like Christians. In the Eastern country, many Christians are minority of the group and could result in the young people, the young adult, hiding their belief or not even following it or ashamed of it. Another factor is modern technology, as we are living in a very fast-paced and over-glamorized world where everything is updated almost as instant as it is through our smartphone. For example, if something happens in Indonesia, we will know it within 5 minutes thanks to our online platform. And many of the young generation are just simply distracted by this world and attractiveness of social media that wants to make them live like the celebrity or the influencer lifestyle because it looks very nice. Technology also made it really easy for finding knowledge, and sometimes that knowledge
allow the younger generation to find the wrong one, which does not align with how Christ really wants us to live. But there are movements starting within the Jeremiah generation. That is where we can see the Spirit of God started to work through this third Pentecost. We also see young Christians who devoted themselves to Christ, where they would follow how Christ would have wanted them to live. They not only stay away from the worldly items, but they also implement the spiritual fruits into their life, such as integrity, and use this as a way to live. I can see like there's more and more young adults who follow Christ, and we can see that this number is increasing. And this generation has chosen not to live the worldly life, and instead they want to seek Jesus in their personal life and in the community, and then they want to grow along with their brother and sister in Christ. And through the Spirit of Christ and all that uses the online platforms such as YouTube, Clubhouse, Zoom, and it's being used to spread awareness about the good news. And it's also being used as a place of gathering for many prayer events, praise, and worship events. And just like now, we are using it for our Sunday service. And we can see how the tools that are being used to distract people from Christ is also being used by God as tools to bring glory to his name for this third Pentecost movement. So third Pentecost movement also impacted my life in many ways. And one of them is me being brought to Canada by God in 2018 and to be part of this GBE Toronto community with many of you guys. And I was able to grow spiritually through many of the church activities, through mentorship, leadership, the pastoral, and also interacting with everybody. Though there are so many things that I want to implement as a part of this third Pentecost, such as applying it to my prayer life. I know I'm struggling with maintaining a consistent prayer life sometimes, and I know it's not easy for everybody too. And sometimes I even forget to pray, and I only come to God consistently when it's really like a difficult time. But after that, I would have patches within my prayer life. So yeah, my prayer life is a little bit slipping, and I know I have to put work to be consistent, and having a strong faith does not just come like that. And just like any other relationship, I need to work on mine with Jesus. Terus juga as a part of this exercise, I want to have what the slide is saying about the Jeremiah generation, which is to have the heart yang cinta mati-matian gitu buat Tuhan dan mau kayak spread His word and His goodness. And I think with me needing to start with a consistent prayer life and just building that personal relationship with God, I think that would be a really good start for me. Terus another one would be me being a cool leader and to be a chichi for you guys, especially my Toronto cool, who's I'm responsible with. I think that being a leader or just a chichi just doesn't come naturally to me because I've never been one before. And just like my prayer life, there's a lot of work that needs to be put into being a cool leader. And I know I'm not someone who checks on people often, and I'd like to do that better as a part of this community. And maybe the material that I bring to the cool is also kind of slacking, but I will try to do better. So with implementing the third Pentecost, I want to learn to be more consistent with my prayer life, maybe more interactive through the community, and try to be in contact with you guys more. But I know that I've been implementing it into my heart to keep going back to Jesus through hardship and joy, to try to be a friend who support
who offer a support or anything needed out for anyone. Like, feel free to contact me if you need something or to talk. I will listen to you. Okay, and I want to continue to do that if I can help other people to grow to Jesus, to just help them keep their faith, or if there's confusion or anything, just as a support. And I want to ajak everyone juga buat implement apa yang Third Pentecost udah bilang about our Jeremiah generation, and keep building that relationship with Jesus. Okay, so now we're finished with the Third Pentecost. I want to say good morning, everyone. Welcome back, and I hope you guys have a good night's sleep. Kalau enggak juga nggak apa-apa. You guys can go back after this, and I hope lumayan bangun ya tadi. Our worship session is really good. And now we are going to lanjutin with the firman Tuhan, and I give the floor to Om Ferdi to share the word of God. Thank you, Angie. Thank you, Angie. Yuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Thank you so much. Very good, very powerful. Haleluya, haleluya. Nah, yuk hari ini kita belajar sama-sama semuanya ya. Saya harap semuanya bisa konsentrasi ya. Bukan buat dengerin saya, tetapi buat dengerin firman Tuhan ya. Kita hormati hadirat Tuhan ya. Kali ini kita masih berbicara tentang humility. Kalau saya boleh share screen satu slide aja supaya semuanya pada ingat ya. If I can share screen, let me take a look. If I can share screen, this one, share. Okay, here you are. There you are. Okay, ya, okay. Oh sorry. Okay, there you are. Humility ya, supaya semua ingat lagi apa itu humility. Ada beberapa yang saya ambil dari Cambridge Dictionary dan juga dari Merriam-Webster ya. Dikatakan the feeling freedom from pride or arrogance, the quality of state of being humble ya. Nanti kita pelajari apa itu humble. Humility dikatakan di Cambridge Dictionary the feeling or attitude that you have no special importance that makes you better than others. Lack of pride. Perhatikan ya. Perhatikan, ini penting sekali buat kita. Mungkin teman-teman yang ada di tempat ini pikir this is just a lesson. It is a lesson, tetapi sesuatu lesson buat kehidupan. Karena ini sangat penting. Ini bukan cuma deck yang dibuat oleh kita semua untuk kita belajar, tetapi buat kita tahu bahwa ini sangat penting dalam kehidupan kita dan sangat berbahaya without this ya. Lack of pride. Kemudian apa itu humble ya? Supaya karena di Alkitab beberapa kali dipakai interchangeably ya, bahwa humble itu di sini dikatakan adalah apa? Sorry. Let me see, where is it? You still can see me? I think I'm lost something here. Wait. Okay. Let me just share one more time. Ya, humble di sini dikatakan, kok nggak kelihatan ya? Can you see me? Can you see this thingy? Can you see things? Okay. Humble di sini dikatakan apa di situ? Humble. Not proud or not believing that you are important ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di bahasa Indonesianya dikatakan kerendahan hati ya, kerendahan hati. Oke, thank you so much. Now let me do again. Oke, so kita udah tahu karena kita akan belajar tentang humble dan humility seperti dari 2-3 minggu yang lalu. Oke, nah sekarang teman-teman yang di Cool juga perhatikan, karena kalian di Cool ini nanti bulan ini kalau saya nggak salah masih juga berbicara tentang humility. Betul ya? Cool masih berbicara tentang humility ya. Nah, ada satu ayat yang waktu itu Konanda sampaikan di dalam Cool ya, yang dibagikan kepada kita semua. Dan waktu saya renungkan ayat ini, very powerful yet very dangerous. Oke, nah ngomong-ngomong soal humility, yang saya mau sorot sekarang adalah firman Tuhan bilang seperti ini. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Ya, buka sama-sama ya. Kalau you have Alkitab, buka sama-sama. Nggak usah di screen share, tetapi saya akan baca buat teman-teman semua. Kalau kalian bisa buka, yuk kita belajar untuk mulai membuka Alkitab kitab ya. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Ya, oke. Boleh satu orang baca? I like Sinclair to read, please. 1 Peter 5, 5-6. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6.
Oke. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Lalu 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oke, nah perhatikan ya. Udah sampai situ dulu ya. Perhatikan ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak ya, atau prideful ya, bahasa Inggrisnya pride, tetapi mengasihi orang yang rendah hati atau humble. Nah, perhatikan. Sekarang perhatikan semuanya di sini. Kalau kita cuma baca ayat ini ya seperti itu aja, itu cuma seperti kayak satu message, satu pesan. Ini teman-teman di Cool, nanti waktu kalian exercise ini atau buat kita semua ya, ini bukan cuma sekedar pelajaran, tetapi ada sesuatu yang menarik waktu saya gumuli, waktu saya doakan ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wait. Ada dua bagian yang Tuhan mau katakan terhadap manusia. Apa? Tuhan jelas-jelasan bilang Allah menentang orang yang congkak. Ini grup yang pertama. Orang yang ditentang Tuhan itu adalah orang yang congkak. Perhatikan baik-baik loh. Ya. Kemudian Tuhan bilang ya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ini dua grup. Ini benar-benar waktu kita lihat, kita harus perhatikan loh. Tuhan itu, ya sekarang kalian perhatikan. Kalau kalian baca Alkitab ya, kalau kalian perhatikan perjalanan Yesus 3,5 tahun di muka bumi ya, Tuhan itu sama orang berdosa ya, wanita berzina, Tuhan gak pernah menentang lu. Dia malah terima ya, bilang jangan lakukan dosa lagi, diampuni. Ingat pada waktu Tuhan Yesus kemudian ada penjahat juga di sebelah kanan Tuhan Yesus, Tuhan gak tentang lu. Dia Tuhan ampuni ya. Ingat teman-teman, ada seorang yang berpenyakit, seorang lumpuh yang 38 tahun sakit. Yaitu sakit karena dosa. Kalau kalian lihat di dalam Yohanes 5 ya, itu Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Artinya 38 tahun dia tuh sakit lumpuh pada waktu itu karena dia berbuat dosa. Tuhan gak tentang lu, Tuhan gak tinggalin lu, Tuhan gak usir lu ya. Orang kerasukan setan, Tuhan gak tentang lu. Tuhan Sakeus, pemungut cukai, ya Tuhan nggak tentang lo, ya Tuhan menerima dia, mengampuni dia, Tuhan tidak menentang. Perhatikan baik-baik, ini perhatikan baik-baik. Ada satu dosa yang sangat serius, yaitu Tuhan yang Tuhan tentang adalah Tuhan menentang orang yang congkak. Ini Tuhan menentang, jelas-jelasan Tuhan bilang Tuhan menentang orang yang congkak. Pertanyaannya adalah kita sering nggak sadar kita di congkak, kita di sombong, ya. Buat saya, khotbah hari ini itu susah. Ya, sebab kadang-kadang congkak itu kita nggak berasa. Tapi hari ini kita akan kulitin. Sombong itu kita nggak berasa. Prideful itu kita nggak berasa. Ya, kita pikir kita udah baik, udah nolong orang. Kita nggak berasa. Tapi hari ini kita harus kulitin. Karena apa? Seringkali kita pikir, aku nggak berzina, aku nggak mencuri, aku nggak membunuh, aku nggak melakukan dosa, aku nggak ini. Tetapi iblis tahu yang disebarkan, serbuk-serbuknya ada serbuk-serbuk prideful ya. Jadi hari ini kalau saya tanya, ini khotbah buat siapa? Buat kita semua ya. Gak ada satupun kita di sini yang luput akan kesombongan, yang baik, yang kecil, yang besar, gak ada yang luput. Nanti kita lihat. Jadi saya mau kita buka hati ya. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita berasa kayak ini kayaknya bukan buat saya nih, itu pun udah sombong. Ya kan, itu pun udah prideful. Kayaknya gue gak perlu nih denger yang ini. Itu pun udah prideful ya. Karena kita harus tahu Alkitab jelas-jelas membagi menjadi di dalam 1 Petrus ini. Waktu Konanda persiapkan firman ini buat teman-teman di Cool ya, saya coba renungin. Saya nggak mau coba cari-cari yang lain lagi. Tetapi waktu saya coba renungin itu, wow, ini benar-benar dua bagian loh. Tuhan menentang orang congkak, Tuhan mengasihi orang yang rendah hati ya. Jadi kita sekarang mau lihat apa itu orang yang congkak supaya kita nggak terjebak di sini. Waktu kita ngomong humility tentang rendah hati, kamu harus begini, harus begitu, itu bagus kita pelajari. Tapi hari ini kita mau lihat apa itu maksudnya congkak, ya, apa itu congkak, oke? Nah kemudian ya, tapi lihat nih, Tuhan nggak menentang orang yang jahat, yang berdosa, nggak Tuhan tentang. Tapi Farisi, wow, Farisi itu memandang rendah orang lain, ya. Merasa dirinya paling bisa, merasa dirinya paling tahu, ya, merasa dia paling punya pengalaman,
ya, merasa dia pulang paling benar, ya, paling tahu, paling benar deh orang Farisi. Itu Tuhan tentang mati-matian, ya. Itu Tuhan bilang kamu the generation of vipers, keturunan ular beludak kamu, ya kan? Kamu tuh udah seperti tulang-tulang yang kering, ya kan? Yang seperti bowl, seperti gelas, dalamnya tuh kotor, seperti kuburan kamu, dalamnya tuh hancur, busuk, ya. Luarnya kelihatan putih, tapi dalamnya tuh busuk, hancur. Tuhan tentang, kenapa? Sok berpengetahuan, sok berpengalaman, memandang rendah orang lain, sok tahu, sepertinya lebih tahu sendiri. Guys, buat saya juga, buat kita semua, ya. Kita sering kali ada terselubung this prideful, kesombongan, kecongkakan yang kita tidak berasa, ya. Jadi kesombongan, kecongkakan itu sangat serius problem. Tuhan tentang itu. Dengar baik-baik. Teman-teman nanti di Cool, perhatikan ini baik-baik. Ini dosa yang sangat serius karena iblis seringkali membuat ini nggak kelihatan sama sekali, ya. Nah, padahal ini sesuatu yang sangat berbahaya. Satu lagi saya kasih Alkitab supaya kalian tahu bahwa dosa prideful ini sangat-sangat serius, kita harus perhatikan. Proverb, Amsal 16 ayat 5. Boleh nggak satu orang baca? Kalista, do you have the Bible there? Proverb 16 ayat 5, bahasa Indonesia juga boleh. Boleh, supaya kita tahu bahayanya daripada this prideful. Oke, we make it fast supaya kita bisa sama-sama belajar, ya. Karena ini buat kita semua, tidak terkecuali buat saya, mau pastor kayak, buat Tante Ami, buat Konanda, buat Cimorin, buat coordinator, buat cool leaders, buat kita semua, buat pemimpin, buat singer, buat worship leader, buat everybody. Kita tidak bisa terlepas dari ini, dan ini sangat berbahaya, ya. Kita harus pelajari, oke? Amsal 16 ayat 5, Kalista, go ahead. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Konanda boleh baca bahasa Inggrisnya nggak? Supaya ngerti arti dari kekejian ini. Boleh nggak? Konanda help me. You can KJV boleh, NIV boleh. That's the same thing. Ya, supaya kita ngerti artinya. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tuhan gak ngomong cuman orang yang berdosa kekejian. Enggak loh. Tuhan mengasihi, Tuhan datang buat orang berdosa loh. Tuhan mengampuni orang berdosa loh. Ya, tapi kenapa tinggi hati atau congkak, prideful, kesombongan itu kenapa kekejian? Kenapa Allah menentang itu? Abis ini kita lihat. Nanda silakan. Haleluya. Come on. I'm gonna read from ESV. Yes. Everyone proud in heart is an abomination to the Lord. Though they join forces, none will go unpunished. Wow, pride in heart is abomination. Apa tuh abomination? Bahasa Indonesia saya tulis kekejian. Kalau Nanda boleh bantu saya, arti sebenarnya abomination itu apa? Abomination is something that God hates the most. That God hate the most. Saya ulangin. That God hate the most. Today's sermon is very, very serious. Kenapa? Kenapa ketinggi hati itu, kesombongan, kecongkakan Tuhan benci sekali? Kenapa? Kenapa? Ya, karena itulah yang karena iblis lebih paling tahu, dia lepaskan dosa kesombongan ini. The reason why. Dengar baik-baik. Kalau kita lihat Galatia 5, dengar baik-baik ya. Kita sekarang ngomong kerendahan hati, ya. Kalau kita ngomong Galatia 5 tentang buah-buah roh, ini perhatikan baik-baik. Kalian mau catat boleh, supaya kalian tahu kenapa ini sangat penting, ya. Ya, Galatia 5 kalau kita ngomong buah-buah roh ya, buah roh ya. Di sini dikatakan seperti ini. Saya baca aja, nggak usah dibaca di kitab, tapi supaya kalian tahu apa itu buah roh ya. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengar ya, dari buah roh yang ada tanpa humility tidak akan bisa berbuah. Humility is the foundation of the ground supaya buah roh ini bisa tumbuh dalam hidup kita. Saya ulangi. Kenapa Tuhan sangat membenci? Kenapa Tuhan bilang hati-hati sama kesombongan? Kenapa Tuhan bilang hati-hati sama prideful? Kenapa Tuhan ngomong tentang kerendahan hati ini sangat penting? Sebab tanpa humility,
buah roh yang namanya kebaikan, namanya kesetiaan, namanya kelemah lembutan, namanya penguasaan diri, ya, tidak akan bisa tumbuh tanpa ground humility ini. Bagaimana orang bisa sabar tanpa humility? Yang continuous loh ya, sabar sekali dua kali mungkin bisa. Gimana orang bisa penguasaan diri tanpa humility? Gimana kita kemarin mau belajar honest tanpa humility? Honest yang continuous loh ya. Konanda dan kami semua ingatkan kita semua, kita belajar integrity ini it's continue. Bukan honest udah lulus, saya udah honest nih dapat sertifikat honest, ya kan? Oh saya udah submit to authority, saya udah lulus gitu ya. No, ya. Ini is a continue. Gimana kita bisa honest, bisa jujur tanpa humility? Gimana kita bisa penguasaan diri tanpa humility? Humility is the ground supaya buah-buah roh bisa tumbuh. Perhatikan baik-baik. Tanpa humility, makanya Tuhan bilang Tuhan menentang orang yang congkak. Abomination, ya, dites di bahasa lainnya dikatakan ya. Jadi kenapa? Karena itulah tempat di mana sebenarnya kita dengan humility itu bisa tumbuh buah-buah roh. Nah, orang yang rendah hati Tuhan kasihani. Malahan kalau nanti kita lihat di akhir daripada kitab ini, pada akhir daripada sermon ini saya akan bilang kepada kalian di satu rahasia, ayat berikutnya daripada itu, bahwa bagaimana Tuhan sebenarnya membela kita orang yang rendah hati, sebab Tuhan tahu tidak gampang. Nah, sekarang the problem is ya, banyak orang Kristen tidak sadar. Halo, saya mau bilang, banyak orang Kristen, saya kalau ngomong orang Kristen bukan orang Kristen di luar. Saya kalau ngomong orang Kristen, saya mau ngomong yang ada di sini. Banyak kita yang ada di sini tidak sadar bahwa kita ada kesombongan dalam hidup kita. Ya, bisa kita udah jadi pastor, bisa kita udah jadi worship leader, singers, kita bisa udah jadi pelayan Tuhan, kita udah bisa bagiin sharing firman, kita udah bisa dipakai kelihatannya punya talenta ini dan itu. Kita seringkali kita tidak sadar, kita nggak tahu bahwa kita sombong, kita pikir kita humble. Kenapa? Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Di beberapa ayat yang kita dulu belajar adalah apa itu kerendahan hati, tidak menantikan atau tidak mengharapkan puji-pujian dan lain sebagainya. Buat jadi sombong gampang banget, halo. Buat jadi sombong gampang banget ya. Tuhan izinin punya wajah cantik aja ya. Waduh, ya. Bisa merasa lebih cantik daripada yang lain. Betul? Betul ya. Punya kepintaran lebih aja gitu ya. Wow, sama seperti orang Farisi. Berasanya punya pengetahuan yang lebih. Ya, punya rambut lebih bagus aja ya, lebih tebal gitu, bisa sombong, bisa ya. Ini kita ngomong sombong ini, kita nggak usah ngomong yang gede-gede, lihat aja nih kita yang ada di sini dan dalam kehidupan kita ya, merasa lebih rambutnya lebih bagus dari yang lain, bisa nggak? Bisa munculnya dikit dulu ya, gue lebih daripada yang lain ya, punya mata yang bagus, punya mungkin katakan ada pekerjaan yang lebih baik, yang lebih artinya katakannya mungkin lebih daripada yang lain ya, memang diberkati lebih, bisa sombong, bisa berasanya gue lebih penghasilannya lebih, gue lebih pinter, gue lebih bisa musik, gue lebih ngerti note, gue lebih ngerti ini, gue lebih tahu, gue lebih pengalaman. Percis seperti orang Farisi. Tuhan bilang keturunan ular beludak. Again saya mau ulangi, saya akan ulangi ini berkali-kali. Tuhan tidak menentang orang berdosa, Tuhan benci dosa, tapi tidak menentang orang berdosa. Tapi Tuhan menentang bukan cuma kesombongan, orang yang sombong. Hati-hati loh. Bisa nggak saya sombong? Bisa. Bisa nggak saya sombong gara-gara saya sok tahu pengetahuan tentang Alkitab? Bisa. Jadi saya mau bilangin, mau namanya pastor, mau namanya pelayan Tuhan, mau nama kita semua. Ya, saya lebih tahu firman Tuhan. Kamu nggak tahu apa-apa. Oh, itu sombong di hadapan Tuhan. Saya lebih ngerti. Oh, itu sombong di hadapan Tuhan. Perhatikan loh, ya. Ini kita sesuatu yang sangat mengerti. Segala jenis kesombongan itu membawa kita kepada Tuhan menentang kita. Segala jenis kesombongan, ya. Segala jenis, mau yang namanya fisik, yang mau namanya seperti kayak religius, ya, oh saya lebih tahu nyanyi, saya lebih tahu lagu, saya lebih tahu music, saya lebih tahu Alkitab sekalipun, saya lebih pintar ini, oh saya diterima ini, saya lebih punya uang. Segala jenis kesombongan. Tadi Konada sampaikan, pride in heart bring abomination to the Lord. Segala jenis itu. Perhatikan baik-baik loh. Oleh karena itu, ya, kenapa? Karena Tuhan tahu tanpa humility tidak akan bisa kita tumbuh.
buah-buah roh. Oleh karena itu, saya mau bilang sekarang, bagaimana sekarang caranya kita mengerti dan kita menyadari, ya, dan kita bisa refleks supaya kita bisa berbuah, ya. Karena di antara kita semua yang ada di tempat ini, ya, kita bisa jadi ada benih kesombongan dalam hidup kita, dan itu kita mau bereskan hari ini, ya. Kita mau bereskan dalam pelajaran kita sepanjang integrity ini, sepanjang di dalam kul kita mulai akui, kita mulai sadari, ya. Kalau kita nggak mengakui aja itu udah sombong. Oh, saya mah nggak sombong. No, nggak bisa, ya. Kita pasti ada. Oleh karena itu kita mau belajar dan mau kita akui. Saya akan bawa kepada kita 3 hal yang supaya kita tahu bagaimana kita mulai untuk kita bisa menyadari, bagaimana mulai belajar, ya, di dalam sehari-hari. Apa artinya menganggap yang lain lebih utama? Oke. Di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, saya cerita aja deh, saya cerita ya, nggak usah buka. Perjamuan makan, ini cerita pertama ya, perjamuan makan terakhir Tuhan Yesus. Dengar baik-baik ya. Ingat gak di situ ada cerita bahwa Tuhan Yesus setelah makan itu mencuci kaki murid-muridnya. Ingat? Yang ingat kasih jempol. Apa nggak ada yang ingat nih? Ingat ya, Tuhan Yesus pada waktu perjamuan makan mencuci kaki murid-muridnya ya. Nih, saya mau cerita begini ya. Ya, ini saya coba belajari ya dari sejarahnya yang ada, terus beberapa hamba Tuhan menyampaikan, kemudian saya juga lihat beberapa artikel ya. Kenapa waktu itu Tuhan cuci kaki? Sebenarnya cuci kaki itu tuh peristiwa biasa, sangat peristiwa biasa, peristiwa yang sangat normal. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya itu sangat spesial ya. Itu menjadi lambang daripada pelayanan. Tapi hari ini saya bukan mau cerita tentang lambang pelayanan, yang saya mau cerita kenapa Tuhan begitu, dan itu adalah part daripada humility. Tuhan Yesus is the man of integrity himself. Oleh karena itu dia dikatakan belajarlah daripada aku sebab aku lemah lembut, aku rendah hati ya. Jadi kita belajar apa sih Tuhan Yesus itu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah ya, cuci kaki itu sebenarnya peristiwa yang biasa sekali terjadi. Nah, tapi pada waktu makan malam itu, biasanya ya, kalau kita datang ke rumah orang ya, apalagi zaman dulu, itu kan orang nggak pakai sepatu nih kayak sekarang, orang pakai sendal. Jadi kakinya tuh berdebu ya, panas di luar ya, kotor dan lain sebagainya. Biasanya, dengerin ya, biasanya setiap kali kita masuk ke rumah orang ya, dalam perjamuan atau kita bertamu dan lain sebagainya, di depan rumah itu ada baskom ya, ada gentong air ya, ada centongan air, ada lap ya kan, untuk orang mencuci kaki di situ, dan biasanya disediakan seorang budak. Nah, jadi kalau ada tamu datang, budaknya ya atau pembantunya lah istilahnya ya. Saya nggak mau pakai istilah budak karena for the sake of kita lebih mengerti dan lebih sopan dalam berbicara hal ini. Ada orang yang membantu di situ ya, ada hamba di situ. Yang kalau ada tamu datang gitu ya, tamunya itu lepas sendalnya, terus hambanya ini ambil air ya, dituangin ke kakinya. Wah, itu abis jalan, kalian bisa bayangin nggak? Jalan panjang, panas, berdebu ya, terus kaki kotor gitu kayaknya panas, terus disiram air dingin atau air anget. Katakan, wah rasanya seger, bersih ya. Sama hamba ini, sama pelayan ini, dia dibersihin ya, kemudian dilap, dikeringkan. Nah, kemudian orang itu masuk ke dalam rumah. Jadi masuk ke dalam rumah sudah bersih. Nah, pada waktu perjamuan makan Tuhan Yesus ya, Tuhan lihat di situ Tuhan nggak ada pelayan di situ, karena Tuhan cuman pakai rumah itu ya, ada tempat pencucian kaki tapi nggak ada hamba di situ, nggak ada pelayan, nggak ada sama sekali ya. Murid-murid datang ya, nggak ada satupun dari murid-muridnya yang kepikir bahwa ada dah aku yang cuci kaki, nggak ada loh ya. Mungkin ya saya ini ilustrasi saya ya. Mungkin Petrus atau murid-murid yang lain ya berpikir bahwa gue kan lebih tua ya, gue lebih senior nih ya, udah aja duduk, nggak masa gue cuci kaki di situ. Atau ada yang mungkin katakan, gue kan akuntannya ya, gue ngerti keuangan nih ya, ngapain gue mesti belajar ini, gue nggak mau cuci kaki. Atau berasa, gue kan murid yang paling dikasih Yesus ya, masa gue cuci kaki ya. Semua dengan pikiran seperti itu. Yang saya mau bilang, sering nggak kita pikir seperti itu? Masa gua yang ngerjain ya? Ini bukan urusan gua buat kerjain. Makanya Tuhan Yesus nggak cuci kaki waktu di awal datang loh. Tuhan Yesus makan dulu loh. Karena Tuhan lihat, wow, ini murid-murid seperti ini ya. Dan Tuhan pakai peristiwa itu buat menunjukkan sekaligus buat menegur, sekaligus buat membuka mata mereka ya. Terus Tuhan bilang gini, abis makan Tuhan bilang gini, dadah, aku cuci kaki kamu. Karena Tuhan ngelihat nggak ada yang mau cuci kaki, siapapun nggak ada yang mau saling mencuci kaki. Masing-masing begitu dengan pride-nya, dengan
rasanya ini bukan bagianku. Tuhan cuci kaki, seka satu-satu semuanya, ya. Kalau kita lihat lagi di berikutnya, Tuhan bilang gini, Petrus tadi, kamu kan guru, kamu Tuhan. Aku memang guru, aku memang Tuhan, tapi aku lakukan ini. Perbuat ini, ya, lakukan seperti yang aku lakukan. Tuhan mau bilang gimana? Kamu mau guru kek, kamu mau pastor kek, kamu mau worship leader kek, kamu mau udah dipakai Tuhan, diurapi Tuhan kek, kamu mau udah hebat kek, kamu punya talenta luar biasa kek, kamu mau pinter kek, kamu mau sangat berbakat kek, kamu sangat karismatik kek, lakukan. Mau menganggap yang lain lebih utama daripada yang lain. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Kalau kita mau dikikis rasa kesombongan kita, caranya begini. Sekarang lihat satu sama yang lain. Apakah kita mau? Di sini banyak yang berbakat, di sini banyak yang hebat, orang-orang hebat, orang-orang berbakat. Kita semua mau nggak kita mulai seperti itu? Tanggalin kehebatan kita. Tanggalin kita menganggap diri penting. Tanggalin. Tadi humility adalah lack of pride, free from special importance. Bebas dari rasa bahwa gue important, free dari itu. Guys, ini bukan cuma sekedar khotbah loh. Ini buat semua daripada ini, kalian semua dan saya. Ya, Tuhan benci, Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan menentang. Guys, ini dosa yang bukan yang nggak bisa diampunin ya. Ini dosa yang Tuhan tentang gitu loh sebenarnya. Ya, sampai kita mau bisa balik, Tuhan bikin aku humility. Makanya Tuhan izinin nih kita untuk mengalami, untuk belajar seperti semua itu. Ini yang pertama ya. Kedua ya, itu bukan contoh ya, role atau apa yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita lepaskan humility itu. Lihat ya, yang kedua. Nah, ini boleh buka sama saya. Matius 12 ayat 24 ya. Haleluya ya. Matius 12 ayat 24. Ya. Matius 12 ayat 24 ceritanya gini nih. Nah, ini seru nih ya. Waktu itu Tuhan Yesus ya lagi nyembuhin orang sakit nih ya. Nah, ini hal-hal yang relevan yang kita kejadian sehari-hari. Cuman Oke, saya akan baca buat sekalian. Matius 12 ayatnya ke-22 sampai 24. Oke, ya, saya akan baca buat kalian semua ya. Waktu itu Yesus lagi menyembuhkan orang yang kerasukan setan ya, seorang yang kerasukan setan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu ya. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisa itu berkata-kata dan melihat, lihat ya. Maka takjublah sekalian orang banyak. Katanya, iya ini kayaknya nih anak Daud ya. Tapi ayat 24, lihat nih orang Farisi ya. Orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul si penghulu setan, ia mengusir setan. Sampai sini dulu aja ya. Lihat nih ya, orang Farisi ya, itu super sombongnya ya, super pridefulnya ya, nggak bisa ngelihat orang lain lebih daripada dia. Saya ulangin. Nih kalau kita mau catat, kita catat. Jangan-jangan kita begitu ya. Orang yang sombong itu ya tadi kita belajar dari Yesus gimana rendah hati. Orang yang sombong itu gayanya kayak orang Farisi. Yesus yang nyembuhin, Yesus wah hebat dia. Yesus bisa nyembuhin orang yang pada tepuk tangan, pada kaget gitu, terpesona gitu ya. Orang Farisi ngomongnya apa? Dia mah pakai kuasa Beelzebul. Orang Farisi itu tipe orang yang dengki, congkak, sombong, prideful. Nggak bisa lihat orang lain lebih dari dia. Ada aja alasannya, pakai Beelzebul lah, karena itu inilah, nggak bisa lebih menang dari dia. Orang Farisi itu mau menganggap semua orang lebih rendah daripada si orang Farisi. Itu sombong. Kita sering begitu ya. Kita di sekolah, kita di bisnis ya, kita misalnya katakanlah sekolah, misalnya nih contoh aja ya. Kita bilang, wah si ini pinter loh, hebat. Ya, dia mah sekolahnya lebih gampang. Loh, kita puji orang lain kok lu yang sewot ya, nggak boleh lihat orang lebih tinggi ya. Kita misalnya masak, dia bilang, si ini masak, kita masak nih, kita cerita tentang orang lain punya masakan misalnya gitu ya, atau apapun karya kita atau apapun, kita misalnya dengar orang lain bilang, si ini punya bagus ya, lebih ini, dia mah begini, nggak bisa lihat orang lebih daripada dia. Ini saya ngomong sama diri saya sendiri nih.
ya. Saya adalah orang yang paling susah dulu ya untuk bisa nerima orang lain lebih daripada saya. Saya takut waktu Tuhan bilang, kamu ditentang Tuhan nih kalau begini nih. Orang yang sombong kayak kamu nih Tuhan tentang. Nggak bisa lihat orang lebih hebat. Kenapa mesti semua orang, kenapa lu mesti lebih hebat dari yang lain? Kenapa? Kenapa lu mesti punya perasaan lebih hebat, lebih berhasil, lebih ini? Kenapa? Nah, ya, dengar baik-baik ya. Saya artinya Tuhan berikan kepandaian ya, talenta ya, responsible untuk kita belajar dengan melakukan yang terbaik. Tuhan akan berkati kita kok. Waktu kita humility, waktu kita rendah hati, nggak usah kita meninggikan diri sampai mesti ditinggikan sama orang tuh nggak harus. Makanya firman Tuhan yang sebelumnya, yang minggu lalu kita belajar, orang itu jangan mencari puji-pujian dari orang lain. Jangan. Itu awal kesombongan, ya kan? Tadi saya ngomong, rambut kita lebih bagus lah, tapi kalau gue lebih ini, tapi gue wah itu tuh awal tuh daripada kesombongan ya. Nggak bisa lihat orang lain lebih bagus, nggak bisa mengakui orang lain lebih bagus. Kalau ada yang lebih hebat, lebih bagus, lebih berhasil, ada aja alasannya. Dia kan begini, dia kan begitu, inilah gitu. Nggak bisa kayak iya yang luar biasa, dia nggak bisa. Kenapa? Karena kita mau merasa kita lebih hebat. Hati-hati kesombongan. Dengar loh, ini nggak bercanda loh. Ya, saya mau serius karena Tuhan serius tentang kesombongan. Ya, tadi dikatakan Tuhan membenci abomination. Tuhan di bahasa Indonesia adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, sungguh tidak akan luput dari hukuman. Saya cuma mau bilang, ya, kalau kita pertahankan kesombongan itu dulu. Ini saya jujur nih ya. Saya punya pikiran loh ya, sombong nggak apa-apa dong. Ya kan gua ini. Itu sama juga bilang gini ya, Tuhan, aku siap terima hukuman. Saya nggak mau lu sekarang. Saya bertobat loh. Guys, mendingan kita bertobat sekarang. Jangan pertahankan kesombongan, jangan. Ya, itu mendatangkan. Firman Tuhan jelas-jelas bilang, sungguh tidak akan luput dari hukuman. Nanda boleh baca Inggrisnya lagi nggak? Sungguh tidak akan luput itu mungkin lebih pas di dalam bahasa Inggrisnya. Tolong bantu saya Nanda. Thank you. Yuk. 16:5. Amsal 16:5. Apa artinya? Sungguh tidak akan luput dari hukuman. Can you read it for me please? He will not go unpunished. He will not go unpunished. Wow. Jadi kalau orang sombong itu kita bukannya ya tinggal tunggu aja. Tante Ami paling sebel kalau saya pakai istilah ya tinggal tunggu aja gitu. Ya itu dia. Orang sombong ya tinggal tunggu aja punishment Tuhan. Saya nggak mau loh. Saya benar-benar nggak mau. Saya mau bertobat. Dan saya mau ngajak kita semua bertobat di tempat ini. Ngomong soal Tuhan Yesus waktu Beelzebul lagi. Tuhan Yesus waktu orang Farisi ngeledekin gitu, lihat ya. Tuhan Yesus apa? Ya, dia jawab sedikit, tapi dia nggak gini. Ya tapi kan begini. No. Tuhan nggak begitu loh. Tuhan diam aja. Ya. Yang sering begitu, ya tapi kan begini. Ya tapi kan itu kita yang sering begitu. Ya. Dibilang ini, dibilang itu, doang ini. Ya tapi kan begini. Ya tapi kan itu. Guys, saya mau belajar humility. Yuk kita semua belajar humility. Tuhan Yesus mah diem aja. Nah, saya baca satu ayat. Ini menarik deh ya. Ya. Matius 12 ayat 32 ngomong seperti ini ya. Lihat nih. Ini Tuhan Yesus ngomong tentang dirinya sendiri dan Roh Kudus. Lihat ya. Matius 12 ayat 32 nih. Saya akan baca yang sambungannya tadi ya. Ya. Di dalam konteks ini ya. Ini kan gara-garanya si orang Farisi ngeledekin Tuhan kan. Pakai kuasa Beelzebul lu mah bisa nyembuhinnya juga gara-gara begitu. Tuhan diem aja, dia tutup cuma dengan bilang seperti ini, ayat 32 ya. Saya baca buat kalian ya. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia juga tidak, di dunia ini tidak, di dunia akan lain pun, di dunia akan datang pun tidak. Tuhan bilang begini. Ini kan ceritanya waktu itu orang Farisi lagi tentang dia ya, tentang Yesus ya. Tuhan bilang, kalau selama lu cuma tentang gua ya, gua ampunin. Wah, itu humility banget loh. Ya. Itu kan nama Yesus ditentang, dicerca dari waktu dia masih pelayanan 3,5 tahun sampai sekarang ya. Kalau kita lihat tuh, banyak saya sering lihat beberapa saat yang lalu lah, film-film tentang Tuhan Yesus yang dia bilang dia kawin dengan Maria Magdalena lah, yang dia dibilang inilah, itu kan menentang Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kan bukan cuma dulu, sampai sekarang tuh Tuhan ampuni. Ya. Tuhan adalah orang yang begitu humility-nya ya. Sampai ya udah orang mau ngomong apa, udah aku ampunin deh. Yang nggak ngampunin tuh kita.
dia ngomongin ini jelek tentang gua, dia ngomongin ini. Kita merasa terlalu pride, jaga image. Wah, gua mesti lawan. Sekarang saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mau orang sok kayak bagaimana, mau ngomongin saya kayak bagaimana, Tuhan. Udah Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Bahkan sampai sekarang, dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang berapa banyak orang menentang Yesus. Tuhan ampuni loh. Ya, Tuhan ampuni. Itu sikap orang humility. Ya, Tuhan itu, kenapa Kristus adalah gambaran dari humility itu sendiri. Oke? Kristus adalah gambaran dari, dan Kristus sangat menentang justru orang yang sombong, orang yang tidak mau mengampuni, yang menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Itu yang Tuhan Yesus tentang. Oke? Tuhan pada waktu ditentang seperti itu, Tuhan Yesus nggak pernah punya pikiran loh seperti pikiran saya. Kalau saya jadi Tuhan Yesus dulu tuh, pikiran saya kayak begini. Lu nggak tahu ya siapa gua. Nah, itu dulu saya tuh. Ya, lu nggak tahu sih siapa gua gitu ya. Kita sering sampai sekarang kayak begitu kan. Lu nggak tahu sih siapa gua. Ya, seolah-olah kita merasa diri lebih daripada yang lainnya. Saya tutup dengan yang ini. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya tutup dengan yang ini. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang saya mau bilang begini guys, tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa jadi humility. Nggak mungkin bisa menjadi humility yang konsisten, gak mungkin tanpa Tuhan. Kita perlu Roh Kudus guys. Itu sebabnya kenapa kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita perlu banyak berkomunikasi dengan Dia. Kita banyak perlu Dia merubahkan kita. Kapan terakhir tanpa humility kita nggak mungkin bisa ngerasa yang lain yang ada di sini nih. Saya pengen kalian semua lihat galeri. Saya pinjem caranya Konanda minggu lalu buat lihat ke galeri kita semua. Saya pengen kita semua pindah ke galeri. Konanda minggu lalu ajak kita buat lihat kita bukan atribut kita, tapi identity kita. Ya, saya mau pinjam caranya Konanda. Saya mau ngajak kita lihat masing-masing kita yang ada di sini. Kapan terakhir kita merasa bahwa semua yang ada di gambar ini selain kita itu lebih penting daripada kita? Kapan Ferdi bisa melihat Kalista, bisa melihat Fioni, bisa melihat Felicia, bisa melihat Angie lebih daripada Ferdi? Kapan Ferdi terakhir kali bisa melihat Kelvin, bisa melihat Henry Limanto, bisa melihat Jessica lebih daripada kepentingan Ferdi? Kita nggak usah lihat yang di luar dulu, kita lihat yang ada di sini dulu. Kapan kita bisa merasa orang lain lebih penting daripada kita? Lebih penting itu bukan cuma kadar lebih hebat dan lain sebagainya. Yang saya mau sampaikan begini. Minggu yang lalu, Koko daripada Tante Ami meninggal. Waktu di deathbed-nya, waktu kira-kira tinggal 1 hari, 2 hari, keadaan sudah semakin melemah ya. Namanya Ko Asun ya.
Waktu beberapa hari waktu Ko Asun ini sudah mau meninggal ya. Kita dulu waktu datang ke Indonesia udah beberapa kali datang dan kita sudah ajak dia terima Tuhan, tetapi di dalam pergumulan hidupnya dia sering jatuh lagi ya, bangun jatuh lagi, terima Tuhan, bertobat, jatuh lagi dalam kesalahan, dalam kelemahannya dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik deh. Minggu lalu 1-2 hari terakhir waktu dia udah di deathbed-nya, udah oksigen semakin melemah ya, semakin berkurang, dokter sudah bilang ini tinggal tunggu waktu ya. Tante Ami itu sebisa-bisanya communicate terus dengan orang yang ada di rumah sakit itu, yaitu cicinya kebetulan ada di situ ya. Singkat cerita cicinya ada di situ, cicinya Tante Ami ya, yang selalu bisa pakai handphone, yang bisa ngeliat, dan selalu Tante Ami bilang taruh handphone ini di kupingnya ya. Dan kita di sini terus bilang doakan Tuhan, Ko Asun terima Tuhan. Ko Asun terima Tuhan. Ko Asun pokoknya ikut Tuhan Yesus. Saya tahu Ko Asun masih bisa dengar, tapi Ko Asun terima Tuhan, ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus. Jangan ikut yang lain, ikut Tuhan Yesus. Itu baru bisa dimulai kalau kita merasa bahwa saat seperti itu, Ko Asun itu sungguh amat sangat penting untuk benar-benar terima Tuhan. Jangan yang lain. This is life and death, hidup dan mati, lebih penting. Itu baru bisa dilakukan waktu Tante Ami, bukan karena saudara, tapi mau humility buat melihat ini lebih penting nih. Nih orang saat ini nih orang seperti Ko Asun penting untuk dibantu. Ini lebih penting dia, bukan waktu gua. Dia akan berjam-jam nungguin. Even dia gak ada peduliin waktunya dia sendiri. Tante Ami dia kerja juga mesti sampai ambil cuti dan lain sebagainya, telepon bolak-balik dan lain sebagainya. Itu baru bisa dimulai kalau kita punya hati yang mau humble. Kapan kita, ini sampai kita semuanya, keluarga kita, jangan tunggu sampai di deathbed. Kapan kita terakhir nangisin mereka, minta sama Tuhan buat keselamatan terjadi atas our family? Kapan terakhir kita lebih mentingin, udahlah gue memang gue pintar, gue ini, gue sibuk dan lain sebagainya, tapi kapan kita nangis buat keluarga kita? Tanpa humility nggak mungkin. Kapan kita sungguh melihat ini jiwa dia ini lebih penting? Tadi Yehuda bilang, "This not my name, it's your name, your name, your name. It's not my name, it's not me that get victory. You get victory. Your name is exalted." Saya mau tak bilang juga ya, kapan kita terakhir kali tanpa humility kita bisa menangisi buat orang-orang homeless, buat orang-orang miskin, buat the poor? Kalau kita tidak pernah mau latihan dari sekarang, kita akan punya image, ya udah salahnya dia miskin, dikasih duit sama pemerintah juga dipakai buat foya-foya, salahnya dia. No. Kapan kita buat kaum-kaum yang terbuang, kaum-kaum yang terhilang, yang ditinggalkan? Tanpa humility kita tidak mungkin seperti itu. Karena kita kan, waktu kita lebih berguna, lebih berharga, kita terlalu tinggi buat mereka. Tanpa humility, saya mau tutup dengan ini, buah roh tidak bisa muncul, tidak bisa tumbuh tanpa humility. Satu Petrus 5 ayat 5 ke 6. Saya ulangin lagi. Kita akan baca bawahnya hari ini. It's the very last one. Lihat nih ya, ayatnya yang ke-6. Tadi yang baca Ken, sekarang sambungin Ken, ayat ke-6 Ken. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6, baca lagi ayat 5-nya, baca lagi mulai dari Allah menentang orang congkak, terus baca ayat ke-6-nya Ken. Thank you. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oke, saya tutup dengan yang ini.
Allah menentang orang congkak, Allah mengasihi orang yang rendah hati. Ini Allah tentang ya. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, dan ayat 6 katakan apa? Tuhan yang akan meninggikan pada waktunya, in due time. Jadi there is a due time. Saya seringkali dapat pertanyaan, Om berarti saya harus selalu ngalah dong ya? Karena gak enak ya jadi orang Kristen, harus selalu ngalah, harus selalu merasa gak bisa apa-apa, harus selalu merasa kayak gak boleh nunjukin hebat, enggak. Tuhan bilang kalau engkau merendah hati, Tuhan akan mengangkat pada waktunya. There is due time. Ada janji Tuhan. Waktu kita rendah hati, yang bela itu Tuhan, bukan kita sendiri. Setuju? Katakan amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami mau mengaku kami semua Tuhan adalah orang-orang yang in different capacity, in different form. Kami sombong Tuhan. Sombong karena kami gak sadar. Seringkali kami gak sadar. Dengan fisik yang lebih, dengan talenta, dengan kehebatan, dengan knowledge, dengan we think we wise yang lebih, kami sombong. Kami anggap orang lain gak tahu apa-apa Tuhan. Tapi hari ini kami mau katakan, kami minta ampun. Kami gak mau jadi orang-orang yang ditentang Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati, belajar dari Kristus, menganggap yang lain lebih penting daripada yang lain. Terima kasih Bapa. Waktu yang lain lebih penting dari waktu hamba. Yang lain punya waktu yang lebih berharga daripada waktu hamba. Even waktu pun bukan hamba punya, waktu adalah milikmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap daripada kami yang hadir. Urapi setiap kami yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya cuma pesan buat teman-teman cool. Kalian masih akan ngomong tentang humility ini. Diskusikan. Buka hati. Karena saya tahu cool kali ini yang akan datang itu adalah mengenai Tuhan menentang orang yang congkak dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Diskusikan, doakan, buka hati. Kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Mau menangis buat orang lain. Mau humility, mau rendah hati buat setiap orang yang ada di depan kita ini. Yang lain lebih penting daripada kita. Tuhan berkati. God bless. Saya kembalikan kepada speaker or kepada Cynthia. I think I'm the one who goes next. Okay. So thank you, everyone. Thank you for being with us this Sunday, for being with us this morning. We thank you. We appreciate your presence so much. We hope that you were blessed by worshiping with us and blessed by the message by Pastor Faraday. And the prayer by Chi-Angie. We thank, and the sharing by Chi-Angie, also the monologue. We thank you. We hope that you are blessed. Now it's the time to give. I just want to remind you that the address is give@gbytoronto.com. I'll give you the opportunity to do that. Thank you. I hope everyone's feeling good, okay this week. I know that I'm almost done, but I know that a lot of people are not close to done. So I hope everyone's feeling good, feeling stable. Just know that you make our community better just by being here. Okay. Yeah, I think I'm just gonna pray. If you still need time, that's okay. Just keep doing that. I'll just pray. God, we just thank you, God, for the strength that you give us. It is you who gives us the strength and the ability to earn any money that we have. It is you who gives us the time to work. It is you who gives us the ability to work, the mind to work. So we just thank you. So then we just want to give it back to you for you to use. We just pray, God, that whatever this, however this is used, that it would be used, this offering, this tithing would be used for your kingdom, to establish your kingdom, to continue to build a community of love
that looks and more like you over time. We just pray that you bless the work of your children's hands, that it would be used to build your name, not their name. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, I think now we await the doa berkat. Yuk semua kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri. Bukan menghormati saya, tapi kita menghormati berkat yang Tuhan akan curahkan kepada setiap daripada kita. Jemaat, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam aktivitimu, apapun yang akan kamu lakukan sepanjang seminggu ke depan ini, dan terimalah berkat dari Allah Bapa dalam kasih-Nya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita yang manis yang indah dari Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang telah terima berkat dan percaya dengan iman sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless.